Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Mentor Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika Instansi bagi Pegawai P3K 2024 Bapak Santoso SPD MPD. Yang kami hormati peserta seminar orientasi pengenalan nilai etika instansi bagi pegawai P3K 2024 yang berbahagia dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kita dapat menghadiri kegiatan pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya kita nantikan di yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin saya memperkenalkan diri sebagai moderator yang akan memandu jalan dan seminar pada pagi hari ini. Acara selanjutnya saya persilakan untuk pemaparan RHK kepada yang saya hormati yang terhormat Ibu Suparti dari instansi SMA Negeri 1 Karanganyar. Saya persilakan. Terima kasih Bu Ima sebagai moderator dan yang saya hormati Bapak Mentor Bapak Santoso SPD MPD. Saya di sini pada kesempatan hari ini akan menyampaikan RHK saya yang diintervensi oleh pimpinan saya yaitu Bapak Kepala Sekolah. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Suparti dari SMA Negeri 1 Karanganyar. Di sini saya akan menyampaikan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K Provinsi Jawa Tengah angkatan 43 sampai dengan 47 tahun 2024. Nah, di sini saya mengambil RHK yaitu sebelumnya di sana saya menyampaikan pantun dulu di sana. 1 tambah 1 sama dengan 2. Assalamualaikum Bapak Ibu Guru, semoga bahagia. Selanjutnya saya akan menyampaikan yaitu RHK saya pada untuk tahun ke depan, 1 tahun ke depan, yaitu RHK 1 tahun. Kenapa saya mengambil RHK? Di sini saya mengambil RHK terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Nah, di sini saya mengambil RHK tentang kompetensi guru. Nah, itu kenapa saya mengambil itu? Alasannya yang pertama karena untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Jawa Tengah salah satunya adalah dengan meningkatkan kompetensi guru. Karena pada dasarnya guru itu sebagai tolak ukur tombaknya untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, terutama di Jawa Tengah ini. Jadi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kurikulum, tentang kurikulumnya juga itu yang terpenting adalah tentang kompetensi. Nah, pada RHK untuk kompetensi ini saya mengambil 5 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan untuk melaksanakan aksi nyata di PNM, itu yang pertama. Di sana saya menargetkan untuk PNM itu ada 2 kegiatan dalam 1 tahun. Kalau dulu mungkin pas awal-awal saya bisa menyelesaikan PNM bisa 1 tahun, mungkin lebih dari awal-awal itu karena semangatnya, sehingga saya bisa melaksanakan mungkin 15 PNM. Tapi untuk saat ini karena validasinya lama, sehingga saya hanya bisa targetkan 2 aksi nyata dalam 1 tahun, sehingga 1 semester itu hanya 1 aksi nyata saja. Karena terus terang untuk mendapatkan validasi itu di PNM itu sekarang sulit. Kelulusannya itu seperti apa itu mungkin belum jelas, sehingga saya hanya mengambil 2 saja. Terus tentang tahapannya
untuk di PMM itu banyak sekali topik di PMM, sehingga saya milihnya itu yang sesuai yang kira-kira saya bisa. Saya pilih topik mana, saya selesaikan materinya, kemudian saya memahami materi dan melakukan aksi nyata. Dalam melaksanakan aksi nyata ini berarti saya bisa menerapkan nilai-nilai berakhlak, diantaranya tentang kompeten dan berkolaborasi dengan siswa dan teman sejawat, diantaranya seperti itu. Kemudian RHK yang kedua yaitu tentang, kalau tadi PMM, yang kedua tentang saya sebagai peserta kombel. Kalau di sini peserta kombel itu banyak sekali di sekolah, di SMA 1 terutama itu hampir setiap minggu ada kombel. Saya sebagai peserta, kadang sebagai narsum, walaupun tidak selalu, tapi seringnya sebagai peserta. Kemudian juga sekolah-sekolah lain, sehingga di sana untuk kombel, peserta kombel itu saya menargetkan sekitar 12 kegiatan. Itu mungkin bisa lebih sebenarnya, tapi saya targetkan itu. Tentang core value kita sebagai ASN, itu sebenarnya semua core value dari ASN itu masuk, setiap kegiatan kita harusnya masuk. Cuma di sana dari setiap satu kegiatan itu saya menerapkan hanya 3 saja, sekitar ada kompeten, ada kolaboratif, adaptif, itu hampir selalu masuk di setiap kegiatan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, RHK saya yang ketiga, saya sebagai narsum di kombel. Walaupun itu saya lakukan tidak selalu, gitu. Jadi hanya beberapa kali saja dalam 1 tahun, karena saya mungkin karena saya mungkin pernah GP gitu ya, sehingga diminta untuk berbagi. Hanya itu saja permasalahannya. Dianggap paling pintar sebenarnya enggak juga gitu ya, tapi pernah berbagi gitu. Kemudian yang ketiga, saya sebagai peserta seminar. Kalau peserta seminar ini saya pun mengikuti satu komunitas di sana dalam 2 minggu, setiap 2 minggu itu ada seminar, sehingga saya mengikuti itu, sehingga hampir setiap ada seminar saya dihubungi langsung gitu. Itu yang ngisi dari Sukoharjo, Pak Pangarso, gitu. Saya selalu mengikuti itu kebetulan, sehingga di sana 2 minggu sekali ya Pak ada kegiatan itu, saya selalu ikut itu. Jadi di sana memang betul-betul memahami materi, kemudian diterapkan di pembelajaran, dan nanti bisa kolaboratif dengan teman-teman. Tuh. Kemudian yang berikutnya tentang saya mengikuti kompetensi di Kemendikbud. Di sana di Kemendikbud itu banyak sekali teman-teman. Jadi yang terbaru di sini ada Jambore GTK. Jambore GTK itu hanya mengirimkan video praktik baiknya. Kalau yang terakhir ini diminta untuk modelnya model STAR. Dari SMA 1 mungkin sudah tahu model STAR itu yang seperti apa. Kemarin di Kombel sudah dibahas. Dan kemudian yang kemarin terakhir saya mengikuti pembatik, walaupun tidak lolos sampai akhir, tapi hanya sampai level 3 begitu. Itulah RHK saya Bapak Ibu, silakan nanti itu secara garis besar. Jadi saya tidak memaparkan per baris satu persatu, karena tadi di depan sudah ada kompetensi banyak sekali, hampir sama persis. Nonton. Itulah pemaparan saya. Next Mas, buat yang terakhir Mas, slide saya. Iya, di sini saya akan menyampaikan pattern lagi untuk menutup presentasi saya. Jalan-jalan ke taman bunga sambil duduk menulis puisi. Semoga paparan ini membawa manfaat bagi kita semua untuk pendidikan yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih paparan dan penjelasan yang sangat detail dan ditambah dengan pantun ya Bu. Si Ucup beli dapat, si Ucup beli terasi. Cukup sekian, terima kasih. Oke, sesi selanjutnya monggo untuk teman-teman memberikan tanggapan, kritik dan saran kepada Ibu Supati. Saya persilakan. Atau mungkin langsung dari teman-teman.
Ada yang memberi tanggapan? Oke, oke langsung Pak. Siapa silakan? Oh, Bu kalian. Apa Bu? Ya, terima kasih untuk poin diberikan melihat paparan dari Ibu Supati tadi ya, yang luar biasa baik dari LHK yang diberikan dari kepala sekolah maupun mungkin luar biasa pengalamannya seperti itu sehingga bisa berbagi dengan kita semua. Sekarang mungkin buat Kombo sendiri ya dari lintas jurusan dan sebagainya. Ya, dengan pengalaman yang banyak dan ibu yang banyak, saya cuma mau beri tanggapan ya atau beri mungkin masukan bisa dilaksanakan ya realistis dengan kondisi untuk lagi-lagi adalah untuk memajukan pembelajaran yang ada di Indonesia khususnya di Jawa Tengah seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada rekan-rekan Kombo yang dapat sampai sini silakan. Satu pertanyaan saja Bu, yang dua tanggapan atau kebalik nggak tahu. Tadi di awal Bu Supati ya, mendika bahwa RHK jenengan akan mempresentasikan RHK saya yang diintervensi oleh kepala sekolah. Tadi nangkap itu kan? Ya boleh tak ini Pak. Ini Pak betul memang ya. Terbalik ya Bu ya. Kemudian di RHK 3 Pak coba Pak. RHK 3. Ya. Oh di situ sudah. Kualitas bawahnya Pak. Bawahnya. Nah, oke itu. Bagian waktu itu saya ketik atau enggak ya? Waktu diperlukan, nah, maksudnya waktu diperlukan. Jadi kemauan nggak Bu ya? Terakhir kalau ini pertanyaan Bu, di RHK bagian kualitas itu kan ada kapan jenengan akan menjadi narasumber berbagi praktek baik nih. Kemudian target kualitasnya 100%. Indikatornya tingkat penguasaan materi dan seterusnya. Besok pada waktu menyusun SKP kan kita mengisi targetnya kan 100, realisasinya misalkan 95%. Nah, cara menentukan 95% itu pripun Bu Supati menurut panjenengan? Ini jujur ya Pak, saya kalau tentang kualitas itu di sana tertulis 100%, berarti dan tingkat penguasaan materi. Ketika saya menjadi narsum, itu tentang narsum ya, tentang narsum berarti saya harapannya paling tidak kalau saya menjadi narsum berarti saya harus menguasai materi dong, materi dan penerapannya. Jadi nanti ketika saya di depan ditanya dan sebagainya, saya tahu dan pernah melaksanakan, itu artinya saya menguasai 100%. Menurut saya begitu. Ibu Bapak nanti jangan salah paham ya, saya bertanya itu juga untuk pembelajaran kita semuanya ya. Sehingga kita ngisi SKP paham maksudnya iya toh. Jadi Bu Supati sudah menuliskan di situ. Indikatornya adalah tingkat penguasaan materi, penyampaian dan pengelolaan ruangan bagi berbagi praktek baik. Iya. Nanti kan kita ngisinya mungkin agak sulit 100% ya. Di realisasinya biasanya 95 atau berapa. Nah, kalau indikatornya itu barangkali Bu, ini masukan mawon atau mungkin gambaran mawon ya. Cara mengukurnya ya dari feedback peserta. Penilaian teman sejalan ya. Teman sejalan itu bisa tentunya mungkin kualitatif atau kuantitatif monggo. Sehingga saya tahu Bung, saya dinilai 95%. Kalau kuantitatif kan kelihatan banget. Atau amat baik, cukup dan seterusnya itu juga bisa. Ini kata mawon Bu, kita masukan kalau diterima monggo. Kalau tidak ya alhamdulillah. Itu saja. Sekalian Pak, itu
itu berarti kualitasnya itu cukup feedback aja atau tingkat penguasaan materi